Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia sepak bola, salah satu posisi yang menurut saya paling menyedihkan adalah menjadi seorang kiper cadangan. Saudara, kalau kita pernah menyaksikan pertandingan sepak bola, kita akan melihat bahwa pemain unggulan akan bermain sejak menit pertama. Selanjutnya, selama durasi kurang lebih 90 menit, sangat umum kalau kita melihat pemain andalan sekalipun dapat digantikan oleh pemain cadangan. Nah, pergantian pemain seperti ini biasanya dilakukan untuk menyimpan energi, untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang lain, atau dengan alasan-alasan yang lain. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, nasib dari posisi penjaga gawang atau kiper cadangan sangat berbeda dengan pemain-pemain cadangan yang lain. Saudara, meskipun kiper utama itu bermain sangat buruk, sangat jarang kita melihat ada pergantian kiper di tengah pertandingan. Kalaupun kita melihat ada pergantian kiper, itu pada umumnya terjadi karena sang kiper utama itu mengalami cedera atau mendapatkan kartu merah. Singkatnya Bapak Ibu Saudara, kiper cadangan itu hanya menjadi pilihan terakhir atau hanya untuk sekedar jaga-jaga saja jika ada sesuatu yang insidental terjadi terhadap kiper utama. Nah, Saudara, layaknya pertandingan sepak bola, tentunya kita akan mempersiapkan senjata terbaik kita untuk menjadi starting line up dalam setiap pertandingan hidup kita. Nah, Saudara, pemain unggulan kita pun bisa bermacam-macam, mulai dari harta, keahlian, kepintaran, pengalaman, koneksi, dan juga hal-hal yang lain. Nah, Saudara, ketika perjalanan hidup kita dimulai atau pertandingan itu dimulai, kita akan menilai seberapa efektif strategi yang sudah kita siapkan itu akan menghadang setiap tantangan dan membawa kita kepada keberhasilan atau kemenangan. Lalu Saudara, ketika kita melihat bahwa itu tidak sesuai dengan ekspektasi, kita pun akan sesegera mungkin menyusun ulang strategi dan bahkan mungkin mengganti pemain andalan kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, di tengah semua strategi yang coba untuk kita susun, pertanyaannya adalah, di manakah posisi doa? Di manakah posisi Allah kita tempatkan di dalam pertandingan hidup kita? Saudara, seberapa sering kita itu mengalami keadaan yang membuat kita tidak tahu lagi harus berbuat apa, barulah kita berteriak mencari Tuhan. Seakan-akan kalau kita sudah mencoba segala macam strategi, ide, tetapi tidak berhasil, barulah kita ingat untuk berdoa. Saudara, masih untung kalau doa itu ada di bangku cadangan. Lebih parahnya lagi, jangan-jangan kita pun sering kelupaan membawa doa di dalam setiap perjalanan hidup kita. Jangan-jangan kita telah menjadikan Allah opsi kesekian, bahkan mungkin kiper cadangan. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa bagaimana kita memposisikan doa di dalam hidup kita, itu secara langsung mencerminkan bagaimana kita memposisikan Allah di dalam hidup kita. Ironisnya Saudara, seringkali kita melihat bahwa doa itu adalah pertahanan terakhir. Padahal seharusnya doa itu menjadi senjata penyerang utama kita sebagai orang percaya. Saudara, Daud sebagai Raja Israel tahu benar akan hal ini dan dia memiliki strategi utama yang sangat berbeda dalam berperang. Saudara, mari kita memperhatikan salah satu kejadian menarik ketika bangsa Filistin hendak menyerbu bangsa Israel. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dari 2 Samuel 5 ayat 18 sampai 19. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab Daud, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Saudara, senjata utama Daud dalam menghadapi peperangan adalah justru dengan lari kepada Allah melalui doa. Saudara, Daud tahu bahwa hanya dalam Tuhanlah terdapat kemenangan dan kekuatan. Dia tahu bahwa doa adalah ujung tombak dalam pertandingan dan bukan opsi terakhir. Saudara, bahkan apabila kita melihat beberapa ayat berikutnya, Daud pun kembali bertanya kepada Tuhan dalam doa ketika Filistin menyerang lagi, dan kemenangan pun terjadi atas Israel untuk kedua kalinya.
Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melihat bahwa doa itu adalah pertahanan terakhir. Padahal seharusnya doa menjadi senjata penyerang utama. Saudara, bagaimana dengan setiap kita? Coba perhatikan pemain andalan yang kita bawa ke pertandingan hidup kita. Apakah saat ini Tuhan sedang menjadi playmaker di dalam tim kita? Atau malah dia sedang duduk di bangku cadangan sambil menunggu penjaga gawang kita cedera? Saudara, mari kita terus mengingat bahwa Allah itu bukan kiper cadangan, melainkan dia adalah penyerang terbaik yang kita miliki. Mari terus setia dan semangat dalam menjalani kehidupan doa kita, membangun relasi kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong setiap kita. Amin.